Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmayani dari angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Museum Nasional untuk memenuhi tugas KKL 1. Nah, ini adalah Museum Nasional yang sekarang. Namun sebelum masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu definisi pengertian dari PP nomor 66 tahun 2015. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, mengoleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat. Museum nasional ini berkaitan dengan pemanfaatan benda-benda, bukti material, hasil budaya manusia, serta alam guna menjaga dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Menurut Museum Nasional, koleksi yang berjumlah 140.000 benda. Awal mula sejarah terbentuknya Museum Nasional di Indonesia. Pada 24 April 1778 menjadi cikal bakal yang bermula didirikannya Batavia's Genootschap van Koosten en Wetenschapppen oleh sekelompok orang Belanda untuk menjalankan di bidang seni, pengetahuan biologi, fisika, arkeologi, sastra, etnologi, dan sejarah. Pada tahun 1811 sampai 1816, pada pemerintahan Sir Thomas Raffles untuk membangun museum baru di Jalan Majapahit nomor 3 dan sekarang menjadi Kompleks Sekretariat Negara. Pada tahun 1862, masa Hindia Belanda membangun bangunan baru yang lebih besar di Jalan Merdeka Barat nomor 12 yang baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Pada tahun 1870, Raja Chulalongkorn dari Thailand mengunjungi Batavia yang menghadiahkan sebuah patung gajah perunggu yang diletakkan di halaman depan. Lalu pada tahun 1962, tepatnya pada 17 Desember, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan museum kepada pemerintahan Indonesia yang kemudian menjadi gedung pusat. Lalu pada 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Saat ini Museum Nasional semakin berkembang untuk tempat rekreasi sekaligus untuk edukasi dalam segala bidang, salah satunya adalah sejarah. Bukti-bukti peninggalan prasejarah di Indonesia yang ditempatkan di Museum Nasional. Yang pertama yaitu ada kapak. Tanggal periode pada periode Neolitik. Asal dari Jakarta, kategori Chalcedon, dan dimensinya yaitu besar atau tingginya 10,8 cm dan lebarnya 5,8 cm, tebalnya 1,4 cm. Alat pertanian kapak kuasan juga digunakan untuk upacara dan barter. Yang kedua adalah kendi. Tanggal periodenya pada masa Paleometalik. Asal dari Palembang, Sumatera Selatan. Kategorinya tanah liat, dimensinya lebar 13,1 cm, tinggi 20,9 cm. Kendi ini memiliki motif amander di bagian leher dan digunakan sebagai objek seremonial atau barter. Ini adalah gelang. Tanggal periodenya pada Paleolitik, asal dari Lomben, Nusa Tenggara Timur, kategori perunggu, tinggi 7,3 cm, lebar 8,8 cm, dan tebal 3,5 cm. Gelang ini memiliki motif tumpal pada badannya dan digunakan sebagai perhiasan untuk menunjukkan status sosial dan sebagai benda seremonial. Kapak upacara
ditemukan di Rote, Indonesia Timur, kategori perunggu, lebar 5,3 cm, tebal 0,7 cm. Pegangan kapak yang panjang dan melengkung itu disatukan dengan kepala kapak. Bagian atas pegangannya berbentuk seperti cakram dan dihiasi dengan pola seperti roda gigi. Bilahnya menyerupai kipas dan memiliki desain sosok dengan kepala besar dan tubuh kecil. Tas atau noken ditemukan di Irian Jaya, kategori serat batang anggrek, lebar 4,30 cm, panjang 15 cm. Desain tas ini memiliki asal mula dari zaman prasejarah. Tas jenis ini masih digunakan hingga saat ini oleh para wanita suku Dani untuk membawa bahan makanan dan benda lainnya. Tali ditempatkan di kepala sehingga tas diletakkan di belakang untuk menjaga kedua tangan tetap bebas. Selanjutnya ada manik-manik yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Kategorinya batu dan kaca. Manik-manik selalu memiliki makna khusus. Mereka digunakan sebagai mata uang untuk tujuan perdagangan atau barter dan dianggap sebagai benda upacara yang berharga. Beberapa manik-manik dihiasi dengan motif mata karena diyakini memiliki kekuatan pelindung. Batu hitam kapak melengkung. Usia dalam periode Neolitik. Ditemukan di Bogor, Jawa Barat. Dimensinya lebar 4,3 cm dan mempunyai ketebalan 3,1 cm. Alat tali dan potong ini berbentuk seperti pahat. Kedua sisinya sejajar dan tegak. Bilahnya memiliki dua mata dengan sisi atas melengkung dan alas datar. Ini adalah kapak melengkung, usia pada periode Neolitik, ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Ini kategorinya batu kalsedon, dengan lebar 9 cm dan tebal sekitar 3,9 cm. Daun melengkung ini juga terbuat dari batu semi mulia dan memiliki garis halus di permukaannya akibat pemolesan. Meskipun tidak diketahui jenis alat pemolesan yang digunakan, terdapat bukti gerakan pemolesan memanjang dan miring. Kapak segi 4 ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat, kategori batu kalsedon. Lebar 6,1 cm dan tebal 1,4 cm. Terbuat dari batu semi mulia, permukaan kapak khusus ini dipoles hingga muncul lingkaran-lingkaran lembut dan akan diikat ke pegangan dengan tali rotan. Biasanya digunakan untuk jimat, benda pemakaman, atau benda barter dibandingkan dengan benda sehari-hari. Tas rotan ditemukan di Irian Jaya, kategori serat batang anggrek, yang mempunyai lebar sekitar 6,10 cm. Kantung persegi ini dianyam dengan kain merah dan dihiasi pinggiran-pinggiran bulu dan kulit-kulit kerang. Itu digunakan oleh laki-laki untuk membawa berbagai benda, termasuk set sirih. Lukisan batu. Usia periode Megalitik. Ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan. Lebar 125 cm dan tebal sekitar 45 cm. Ini awalnya adalah dinding partisi antara dua ruang paralel dari peti mati batu ganda. Permukaan tembok dihiasi ilustrasi tangan berjari 3 berbentuk mata banteng. Penggambaran seekor lembu jantan dengan seseorang terkait erat dengan konsep pemujaan leluhur, dan lukisan itu mungkin dimaksudkan untuk memberkati almarhum dalam perjalanannya ke dunia roh. Yang terakhir adalah botol. Usia tanggal periodenya pada Neolitik.
Neolitik. Ditemukan di Malolo, Nusa Tenggara. Kategorinya dari tanah liat. Tinggi sekitar 25 cm dan luasnya atau lebarnya sekitar 19 cm. Guci ini ditemukan bersama beberapa tulang dan 10 tengkorak manusia di kuburan. Tubuhnya yang bulat dan lehernya yang rata, serta lubang airnya yang tunggal memberi bentuk unik, yaitu leher yang menyerupai tubuh manusia. Guci itu mungkin digunakan dalam upacara keagamaan termasuk penguburan. Selanjutnya koleksi Museum Nasional, yaitu penguburan manusia prasejarah di Bali. Gilimanuk terletak di kawasan Teluk Gilimanuk dan termasuk kawasan Taman Nasional Bali Barat yang meliputi wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Ekskavasi yang dilakukan di situs Gilimanuk menghasilkan beberapa temuan seperti gerabah, alat-alat batu, benda-benda perunggu, dan besi, serta perhiasan emas, manik-manik, dan lain sebagainya. Selain benda-benda tersebut, ditemukan pula ekofag seperti tulang-tulang hewan, kulit kerang, dan arang. Temuan artefak dari situs Gilimanuk umumnya ditemukan dalam keadaan terpecah-pecah, walaupun sebagian ada juga yang ditemukan utuh atau dapat direkonstruksi bentuknya. Sementara temuan ekofag umumnya berupa sisa-sisa hewan seperti ikan, unggas, anjing, babi, tikus, dan kelelawar. Tulang-tulang tersebut ditemukan sebagian besar dalam keadaan tidak utuh, sedangkan yang ditemukan dalam keadaan lengkap dijumpai memiliki asosiasi dengan rangka manusia. Rangka-rangka manusia yang ditemukan pada situs Gilimanuk sebagian besar dalam keadaan utuh dalam berbagai posisi dan sikap seperti terlungkup, membunjur, atau bersusun 3-4. Adapun rangka-rangka tersebut ditemukan bersamaan dengan benda-benda yang berfungsi sebagai bekal kubur. Temuan bekal kubur tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di daerah Gilimanuk telah mengenal cara-cara penguburan manusia berikut dengan aturan-aturan yang berlaku di daerah ini pada masa lampau. Pola penguburan di Gilimanuk dibedakan menjadi 4, yaitu kuburan primer atau primary burial, kubur sekunder atau secondary burial, kubur campuran, dan kubur tempayan.